Jadi energi ikatan ini adalah cara terakhir yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan entalpi. Energi ikatan memiliki pengertian jumlah energi atau kalor yang diperlukan untuk memutuskan satu mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Contohnya, misalkan kita punya energi ikatan C berikatan dengan C senilai positif 348 kJ per mol. Nah, kita lihat kembali ke pengertiannya tadi. Energi ikatan itu adalah jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan. Jadi, jika kita ingin memutuskan ikatan C dengan C, ingin kita putuskan, maka energi yang diperlukan itu sebesar positif 348. Nah, sebaliknya, misalkan kita ingin menyambung kembali ikatan C dengan C, energi yang kita lepas itu sebesar negatif 348. Memerlukan energi merupakan ciri-ciri dari reaksi endoterm, di mana nilai delta H-nya selalu positif. Itu sebabnya nilainya positif 348. Sebaliknya, melepaskan energi termasuk ciri-ciri eksoterm dan delta H-nya selalu. Jadi, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa energi ikatan putus bernilai positif dan energi ikatan sambung bernilai negatif. Sehingga dapat kita tuliskan rumusnya delta H sama dengan energi ikatan putus dikurang energi ikatan nyambung. Nah, yang putus ini berada di sebelah kiri, sedangkan yang nyambung itu berada di sebelah kanan. Inilah rumus yang harus kalian ingat. Contoh soal yang pertama, diketahui data energi ikatan rata-rata C dengan H, C dengan Cl, Cl dengan Cl, dan H dengan Cl. Hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut. CH4 gas ditambah Cl2 gas menjadi CH3Cl gas ditambah HCl gas. Nah, dalam mengerjakan soal energi ikatan, kita harus merubah reaksinya ke dalam bentuk rumus struktur terlebih dahulu. Sebelum membuat rumus struktur, penting untuk kalian mengingat atau mengetahui berapa jumlah tangan dari masing-masing atomnya. Jadi, atom C itu punya 4 tangan. Kenapa? Karena dia punya 4 elektron valensi. Sedangkan H punya 1 tangan dan O punya 2 tangan. Untuk unsur golongan 7A itu semuanya punya 1 tangan. Tangan-tangan ini adalah hasil dari elektron valensinya. H itu elektron valensinya 1 dan O itu elektron valensinya 2. Kemudian kita jawab. Jadi C kita tuliskan 4 tangannya. Kemudian atom H yang masing-masing punya 1 tangan kita letakkan di tangannya C. Jadi dia berikatan, berbagi tangan di situ ya. Kemudian Cl berikatan dengan Cl menjadi C lagi, kita tulis 4 tangan, 3 atom H kita masukkan, dan 1 atom Cl. Ditambah H berikatan dengan Cl. Selanjutnya, kita hitung delta H-nya. Delta H sama dengan EI putus atau EI yang ada di kiri dikurang EI nyambung atau EI yang berada di kanan. Nah, siapa aja EI yang ada di kiri? Jadi ada C berikatan dengan H sejumlah 4. Maka kita tulis C dikali 4 dikali C berikatan dengan H. Kemudian ada Cl dengan Cl sebanyak 1. Dan kita pindah ke sebelah kanan. Ada CH dengan CH.
sebanyak 3. Jadi CH-nya kita kali 3. Lalu ada ikatan H dengan Cl sebanyak 1 dan satu ikatan lagi yaitu C dengan Cl. Oke, sebelum kita memasukkan harga masing-masing energi ikatannya, kita bisa coret ikatan yang sama, yaitu C dengan H, menyisakan 1 C dengan H di sebelah kiri. Lalu kita tuliskan 1 dikali CH ditambah, itu seharusnya ditambah ya, ditambah 1 Cl dengan Cl, kemudian 1 C dengan H ditambah C dengan Cl. Nah, kita masukkan angkanya di sini. 413 ditambah 242, kemudian kita kurangi dengan 431 ditambah 328. Total untuk yang di kiri ada 655 dan di kanan 759. Hasilnya negatif 104 kJ per mol. Selesai. Contoh nomor 2, entalpi pembentukan H2O sebesar negatif 242,5 kJ. Kemudian ada energi ikatan H dengan H dan energi ikatan O dengan O. Maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan O dengan H adalah, nah jadi di soal ini yang ditanyakan itu EiOH-nya, bukan energi ikatan totalnya. Oke, kita jawab. Di sini mengatakan pembentukan H2O, itu artinya H2O-nya ada di ruas kanan. H2O dibentuk oleh unsur-unsurnya, yaitu H2 gas ditambah O2 gas. Kemudian kita setarakan, H2 berarti udah setara, O-nya belum setara. Kita tambah koefisien setengah di depan O2, jadinya jumlah O-nya sama-sama 1. Selanjutnya kita buat rumus strukturnya, yaitu H dengan H ditambah O berikatan rangkap 2 dengan O, karena tangannya O tadi kan 2, jadi dia membuat ikatan rangkap. Nah, O itu tangannya 2, jadi kita letakkan di tengah, jadi hanya di ujung-ujung. Lalu kita tulis rumusnya, energi ikatan kiri kita kurang dengan energi ikatan di kanan. Nah, yang ditanyakan di soal kan adalah energi ikatan O dengan H. Itu artinya kita udah punya nilai delta H, atau kita udah punya nilai energi ikatan keseluruhan reaksi, yaitu negatif 242,5. Kita masukkan, kemudian kita tulis ikatan apa aja yang ada di kiri, yaitu ada ikatan H dengan H, lalu ada ikatan O rangkap 2O, koefisiennya setengah, kita kurangi dengan ikatan yang ada di kanan. Ternyata di kanan ada ikatan O dengan H sebanyak 2. Jadi kita tulis ikatannya 2 dikali O dengan H. H berikatan dengan O itu sama aja dengan O berikatan dengan H ya, jadi gak usah bingung. Nah, kita masukkan angkanya lagi, negatif 242,5 sama dengan kita masukkan nilai H berikatan dengan H yaitu 436, lalu nilainya O itu setengah dikali 495. Kita kurangi dengan O berikatan dengan H. Nilainya kita masukkan lagi, 436 ditambah 247,5 dikurang 2 OH
menjadi, ini kita pindahkan dulu ruasnya. Dipindah ruas, OH kita pindahkan ke kiri dan nilai delta H kita pindahkan ke kanan. Jadi simbolnya di sini akan berubah ya, yang positif, yang negatif jadi positif. Nah, positif 2OH sama dengan kita totalkan menjadi positif 683,5, kemudian kita tambahkan dengan nilai delta H yang kita pindahkan ruasnya, yaitu jadi positif 242,5. Totalnya adalah positif 926. Kemudian yang ditanyakan di soal itu adalah energi ikatan 1 mol O dan H kan. Nih, di soal itu 1 mol ikatan O dengan H. Sedangkan di sini kan masih ada 2 nih. Jadi kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan, maka dia menjadi pembagi. Hasilnya adalah positif 463 kJ per mol. Selesai.